Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Menerjang sesuatu dan melalui sesuatu adalah prinsip yang sangat penting yang perlu kita pahami jika kita ingin jadi pribadi sebagaimana Allah kehendaki. Lakukan yang Ia ingin kita lakukan dan miliki yang Ia ingin kita miliki. Allah punya pekerjaan bagimu, setiap dari kita punya tugas dari Allah. Dan mungkin kebanyakan saudara tidak tahu apa tugasmu, namun saudara punya. Dan bagi kebanyakan saudara, tahukah apa tugasmu? Untuk keluar ke dunia dan menjadi teladan. Bagi kebanyakan saudara bukanlah untuk pergi ke ladang misi, bukan untuk berdiri di sini, bukan menjadi penyanyi hebat, hanya untuk keluar ke dunia, jalani hidup Senin sampai Minggu, dan menjadi teladan, menjadi pola yang bisa dicontoh orang. Yang dunia perlu adalah orang Kristen, nyata bertindak Kristen. Seperti kata Ginger sebelumnya, jika saudara pernah berpikir betapa hebat dirimu, maksudku sungguh benar-benar, maksudku saya memikirkan ini suatu hari, bahwa Allah memakai tangannya untuk membentuk dan ciptakan kita. Terjemahan Amplified berkata, dengan teliti dan hati-hati dalam rahim ibuku. Saudara bukanlah kesalahan, tidak ada yang salah denganmu karena saudara tidak seperti orang lain. Saudara tidak seharusnya seperti orang lain, dan saudara tidak aneh, saudara unik. Amin. Berharap takkan menghasilkan apapun. Ya, saya berharap punya, saya berharap lepas dari hutang, kuharap bisa turun berat badan, kuharap isi lemariku dirapihkan. Kita tak perlu harapan yang sia-sia, kita perlu usaha. Amin. Minuman wine dibuat dengan memasukkan anggur ke penggilingan. Dan minuman ini mewakili kuasa di dalam Alkitab. Sebagai contoh, Alkitab berkata anggur baru tak bisa ditempatkan di wadah lama, yang artinya kuasa baru tak bisa diberikan kepada orang yang bergantung pada cara lama. Jika saya masih bergantung pada cara lama, saya tak akan punya kemerdekaan seperti sekarang, dan saudara selalu harus terbuka pada hal-hal baru. Tak ada yang di luar firman Allah, tapi jangan punya pemikiran merasa tahu semuanya. Tak ada yang saudara miliki yang bisa dipelajari entah dari denominasi mana asal saudara. Denominasimu bukanlah yang memiliki segala hal. Amin. Kita akan terkejut, kupikir saat kita tiba di surga untuk menemukan bahwa semua kita tidaklah benar. Masa lalu seperti magnet, berusaha untuk menarik saudara kembali tiap saat. Dan Allah selalu ingin kita untuk maju. Jika kita selalu memandang ke belakang, matamu akan ada di belakang kepalamu, bukan di depan kepalamu. Kita setrika pakaian untuk menghilangkan kerutan, dan Yesus kembali untuk gereja yang tanpa noda, kotoran, atau kerutan. Matius 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pintu yang lebar, mengapa banyak yang masuk ke sana? Karena ini mudah. Tidak butuh perjuangan, banyak yang dampingi di jalan lebar. Mudah untuk dijalani, bisa lakukan yang saudara mau, bertindak sesuai keinginan. Membawa semua beban kedaginganmu bersamamu, ada ruang untuk semuanya. Karena sesaklah pintu, nah lihat di sini, dihimpit oleh tekanan. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang
mendapatinya. Bahkan di antara pengkhotbah kita semua punya sesuatu yang kupikir secara khusus Allah minta pada kita untuk fokuskan. Dan bagiku selalu tentang kedewasaan rohani. Keinginan untuk selalu membantu orang percaya jadi dewasa dan berubah agar serupa Kristus supaya mereka bisa menikmati hidup yang Yesus sudah tebus. Ia tidak mati supaya kita suatu hari bisa pergi bersenang-senang dan tinggal di istana kecil kita di surga. Saya menantikan itu, menantikan kekekalan bersama Allah. Semakin tua diriku, semakin saya menantikannya. Tapi berapa banyak yang ingin menikmati perjalanan? Dan berapa banyak yang ingin berbuah dalam perjalanan? Saudara ingin bawa beberapa orang bersamamu. Jangan selalu ada bersama orang-orang dan membiarkan mereka semua pergi ke neraka, tapi mari menjadi contoh bagi mereka dan mari jadi orang-orang yang berdampak. Alkitab berkata kita garam dan terang, dan garam membuatmu haus. Jadi jika kita baik dan berdampak, maka orang-orang akan haus dengan yang kita miliki. Amin. Malam ini secara khusus saya ingin bicara tentang menekan rasa derita dari emosi yang negatif. Siapa di sini yang pernah punya emosi yang menjauhkanmu dari melakukan yang seharusnya? Perasaan? Wah, perasaan itu sangat banyak, bukan? Saudara merasa seperti ini suatu hari dan berbeda di kemudian hari. Dan seperti ini jika, maksudku banyak saudara malam ini merasa ingin datang dan ada di sini besok sepanjang hari. Tapi jika bangun di pagi hari, tidak merasa demikian, lalu saudara mau apa? Saya bisa tonton dia di televisi Senin pagi. Tapi tahukah saudara, saudara akan kehilangan hal yang Allah ingin saudara miliki. Dan kita tentu harus mulai lakukan yang kita tahu harus kita lakukan, baik kita menyukainya atau tidak. Amin. Kenyataannya saya ingin mengusulkan saudara hari ini untuk berhenti terlalu memperhatikan perasaanmu. Jangan repot menanyakan dirimu bagaimana perasaanku tentang ini. Seseorang menanyakan ini beberapa tahun lalu, bagaimana rasanya bepergian seperti yang kau lakukan di dalam pelayanan. Saudara tahu, butuh waktu 1 menit untuk berpikir dan kataku, sudah lama saya tidak menanyakan ini pada diriku. Tahu mengapa? Karena jika saya tak merasa terlalu baik tentangnya. Semakin saudara memperhatikan perasaanmu, semakin saudara takkan berjalan menurut kehendak Allah bagi hidupmu. Kenyataannya jika kulakukan yang kurasa baik, saya bahkan mungkin tak akan muncul di sini. Tapi saya tak pernah tak hadir di setiap pertemuan. Dalam 45 tahun saya tak pernah tinggalkan panggung untuk ke kamar mandi. Pernahkah saudara pikirkan hal-hal demikian? Orang-orang yang di bawah sana mereka bangkit dan lari ke kamar mandi dan mengambil segelas air. Mereka tak peduli siapa yang mereka ganggu atau apakah mereka mengganggu pengkhotbah atau tidak. Saya tak pernah pergi. Saya tak pernah kemana-mana. Bagaimana dengan Pendeta Tommy? Pernahkah kau harus ke kamar mandi saat ada di sini? Kita tak selalu bisa lakukan sesuai perasaan kita, dan kita perlu berhenti melakukannya karena bagian daripada kedagingan itu harus mati agar Kristus bisa hidup dalam kita dan mengambil ruang yang menjadi miliknya. Orang-orang berani dan yang sangat rindu perubahan akan menekan sampai mereka mendapat hasil yang diinginkan. Dan saya beritahu, saya tidak. Dan ini bukan untuk menjatuhkanku, tapi saya tidak terlalu
berbakat, saya cukup normal. Namun kuberitahu sesuatu yang ada padaku, saya keras kepala. Amin. Mereka mengingatkanku tentang konferensi yang kami datangi di Kamboja. Apakah kami sudah terkenal? Ya, dan orang-orang masuk ke gedung dan tim penyembahan ada di sana. Namun kemudian seseorang mematikan listrik, ada sebuah pagar listrik, jadi saya tak bisa masuk. Semuanya ada di dalam dan saya tak bisa masuk. Jadi iblis berpikir, ia sudah kacaukan pertemuan. Dan kataku, adakah cara supaya kau bisa membawaku ke dalam? Kata anakku, ya, tidak kecuali kau mau melompati tong sampah dan memanjat pagar. Dan kataku, ayo. Dan mereka mengangkatku ke atas tempat sampah yang besar di luar, dan saya memanjat pagar itu dan masuk ke sisi dalam, dan beberapa orang menangkapku di sisi dalam, dan tidak ada listrik menyala, jadi saya memakai toa. Dan mereka mengatakan bahwa ini lebih bermanfaat bagi kota dibanding jika listrik menyala dan saya menikmati cara yang normal, karena mereka sesungguhnya melihat seseorang berusaha lebih. Bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus tapi sangat penakut? Aku tak bisa, ini terlalu sulit. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah. Oh, ada begitu banyak hal yang perlu kita terus usahakan. Saya ingin saudara membaca Filipi pasal 3, mulai dari ayat 10. Ini dari terjemahan Amplified dan kita akan membacanya dengan perlahan. Saya ingin saudara mempelajari ini. Ini Paulus. Katanya, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Wow. Ia tidak berkata tujuan yang ia tetapkan adalah punya unta baru atau keledai baru atau tenda lebih besar. Kuberitahu kebenarannya, kita sungguh tidak ada yang salah dengan meminta Allah yang saudara inginkan dan butuhkan. Namun kita tidak perlu habiskan terlalu banyak waktu meminta Allah akan banyak hal, karena Alkitab jelas mengatakan jika kita mencarinya dahulu, Ia akan tambahkan segala hal. Kita perlu menggapai hubungan yang lebih kuat dengan Allah, bukan menggapai hal-hal lainnya yang sudah kita dapat lebih dari apa yang kita tahu. Tujuan yang saya tetapkan katanya adalah mengenal Dia. Agar saya semakin mengenal Dia lebih dalam dan intim, berkenalan dengan Dia. Melihat dan mengakui dan memahami betapa indahnya Dia. Dan agar saya dapat memahaminya dengan lebih dalam dan lebih jelas, dan agar aku dengan cara yang sama dapat mengenal kuasa kebangkitannya yang dikerjakan atas orang-orang percaya. Saudara tak akan suka bagian ini. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan. Saya tahu ini bukan kata yang populer, namun kata ini alkitabiah. Kupikir Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, Ia mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita tak perlu mengalami akibat dari dosa, tapi kita tetap menderita di dalam daging. Dan saya tidak bicarakan penyakit dan wabah dan tragedi, bukanlah demikian. Saya membicarakan bahwa saudara akan mati bagi dirimu dan hidup bagi Kristus. Kuberitahu sesuatu.
Saat Allah mencoba mengajariku menjadi istri yang tunduk, dagingku sangat bermasalah dengannya. Maksudku derita yang kurasakan. Berapa banyak di sini yang tahu apa maksudku? Bahkan jika ini hal yang sederhana seperti tidak bisa memenangkan perdebatan. Jika saudara tahu Roh Kudus memberitahu saudara, sudahlah, diam saja. Jika saudara tunduk, kedaginganmu akan sakit. Dan ini jenis penderitaan yang dibicarakan Paulus di sini. Dan katanya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam roh kepada keserupaannya dengan dia dalam kematiannya, katanya, lihat Alkitab mengatakan kita sudah ditetapkan untuk diubahkan ke dalam rupa Yesus Kristus. Tapi sudah ditetapkan bukan berarti ini akan terjadi entah bagaimana perilakumu. Yang dimaksud Allah adalah ini kehendak Allah. Ini yang sudah Ia aturkan dan karena Ia sudah mengaturnya, ini bisa terjadi jika kita lakukan bagian kita. Jadi, kita tidak bisa mundur dari hal-hal sulit karena jika kita lakukan, kita tak akan bisa menggapai garis akhir. Apakah saudara berpikir, saya bisa berdiri di sini setelah 45 tahun, lakukan ini, tanpa harus menjalani banyak hal yang sangat sulit dan berat? Tentu tidak. Jadi jangan pernah duduk di sana dan berkata, kuharap pelayananku seperti Joyce. Apa saudara mau lakukan yang kulakukan? Jangan iri akan yang dimiliki orang lain jika saudara tak mau lakukan seperti mereka. Amin. Di mana aku menjadi serupa dengan dia, bahkan dalam roh serupa, dalam kematiannya, dalam pengharapan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan rohani dan moral yang mengangkatku dari antara orang mati bahkan selama masih dalam tubuh fana. Saudara tahu apa artinya? Saya ingin mengenal Kristus. Saya ingin seperti Dia. Saya ingin punya kuasa kebangkitan yang sama. Jadi saat punya masalah dan kesulitan dan kekacauan, ada tempat di mana saya bisa terangkat lebih tinggi. Lihat, kita bisa diangkat melampaui hal-hal ini, hampir seperti Raja Wali saat ada dalam badai, kekacauan badai melempar mereka, melampaui badai, dan mereka terbang di atas sana dan melihat ke badai di bawah. Ya, ini yang Allah ingin dari kita. Ya, ingin kita seperti demikian. Alkitab berkata, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak lesu, berjalan dan tidak lelah. Kita tidak seharusnya biarkan masalah menjatuhkan kita. Kita seharusnya bangkit dan berkata, tidak, kau takkan mengalahkanku. Tidak, kau takkan mengalahkanku. Aku takkan menyerah, aku takkan mundur kalah. Yesus mati bagiku untuk jalani hidup yang bisa kunikmati dan aku akan menjalaninya. Amin. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, katanya aku belum sampai, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, menggenggamnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, Sang Mesias yang menjadikan aku sebagai miliknya. Mengapa Yesus mati bagimu? Mengapa Ia menangkap dirimu? Apakah kehendaknya bagi hidupmu? Ia ingin saudara tahu siapa dirimu dalam Kristus. Ia ingin saudara untuk tentu pergi ke surga saat mati dan hidup dalam kekekalan bersamanya, tapi Ia ingin saudara jalani hidup yang baik saat ada di sini. Dan jika satu-satunya saat kita bisa hidup baik adalah saat tidak ada masalah, tentunya tak akan banyak hari-hari yang baik.
Amin. Ada lebih banyak pesan yang saya sampaikan malam ini. Mazmur 94 ayat 12 dan 13. Berbahagialah, senanglah, beruntunglah, dan patut kita iri pada orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Sekarang lihat, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Jadi dengan kata lain, Allah akan mendisiplinkan kita. Saudara tahu apa artinya? Ia akan mengajar kita dengan apapun cara yang harus dia lakukan untuk ajar kita. Berapa banyak saudara berharap anakmu akan mendengarkanmu saat saudara beritahu mereka sesuatu? Karena jika mereka mendengarkanmu, maka saudara tak akan membawanya ke level berikutnya. Ya, Allah juga demikian jika saja saudara mau dengar. Jika mau baca firman dan melakukannya, kita tak akan menjalani semua ini. Tapi tidak, kita lebih baik terima perlakuan yang keras. Oke, terimalah yang keras. Tapi aku akan tetap bekerja denganmu dan bekerja atas dirimu sampai aku bisa bekerja melaluimu. Amin. Apa saudara dengar? Allah akan tetap melakukan pekerjaannya sampai ia bisa bekerja melaluimu. Karena saudara punya tugas dari Allah, yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Dan saudara bisa pengaruhi orang lain tanpa perlu membuka mulut. Jadi saudara tak perlu khawatir, oh saya tak bisa khotbah, tak bisa menolong. Saudara tahu, saudara bisa berkhotbah dengan lebih lantang tanpa harus berkata-kata. Hanya dengan menjalani hidup sebagaimana seharusnya di hadapan orang. Apa yang saudara pikir terjadi saat ini pernah terjadi padaku? Saya beli sepasang sepatu dan memandang satu tas, tapi tak ingin beli juga. Akhirnya memutuskan tidak beli tas itu. Jadi, kubayar untuk sepatunya dan pada saat pulang tas itu ada di kantongku. Saya tidak menaruhnya, penjualnya menaruhnya. Jadi, kini, saya tidak bisa jadi seorang Kristen bodoh yang berkata, ya Allah sedang mencoba untuk memberkatiku. Tidak. Iblis sedang mengujimu. Dan Allah akan memakainya sebagai kesempatan untuk mengujimu, untuk melihat yang harus dilakukan. Saudara akan menyimpannya, atau akan masuk ke mobil dan habiskan waktumu dan biaya bensinmu untuk kembali dan perbaiki kesalahan. Saat saya bawa kembali tasnya, penjaga tokonya berkata, wah tak pernah ada orang yang lakukan ini. Dan inilah saat saudara punya kesempatan jika saudara cukup berani berkata, saya seorang Kristen dan saya tak bisa mencurinya, jadi saya kembalikan ini. Oke, mari lihat ke ayat ini lagi di Filipi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, saya belum tiba. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Belum. Tetapi ini yang kulakukan. Saya suka ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri. Dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, mungkin orang-orang tak akan melanjutkan dari sini, tapi kupikir lanjutannya penting. Karena itu marilah kita semua yang sempurna dan sudah dewasa berpikir dan meyakini demikian. Jadi apa yang ia katakan? Katanya, siapapun yang sudah dewasa rohani,
seharusnya mampu melepaskan hal-hal yang sudah lalu dan mengejar hal-hal yang ada di masa depan. Artinya, jika saudara berdosa dalam perjalanan ke gereja, entahlah mungkin mengucap kata-kata kotor ke pengemudi lain, atau mungkin saudara bertengkar sepanjang jalan dengan orang yang mendampingi saudara, entahlah. Ya, saudara tak akan mengerti jika duduk di sini sepanjang hari dan merasa bersalah. Saya tak peduli apakah saudara lepaskan sesuatu 5 menit lalu atau 20 tahun lalu. Kita harus tinggalkan masa lalu, dan saya akan bicara lebih banyak hal ini besok, jadi saya tak akan sampaikan ini lebih banyak. Tapi bukankah menarik bahwa ia katakan, dewasa rohani. Orang Kristen bayi adalah mereka yang berpegang pada setiap kesalahan mereka dan menangisinya dan meratapinya. Yesus mati agar kita tak harus lagi lakukan itu, agar kita bisa bertobat kembali dan tak hidup seperti itu lagi. Saudara mungkin akan melakukannya lagi, namun saudara bisa berbalik dan lakukan lagi.